Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam terlupa kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir. Untuknya saya di sini akan menceritakan kisah sirah yang berjudul kehidupan Nabi Muhammad sebelum lahir hingga remaja. Sejumlah kabar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW menunjukkan beberapa fakta berikut. Muhammad lahir di rumah bangsa Arab yang paling mulia. Ia adalah salah seorang dari keturunan terhormat Quraisy, yaitu Bani Hashim. Quraisy adalah kabilah yang paling disegani di Arab dan diakui kesucian nasab serta keluhuran derajatnya. Beliau dihujani berbagai cemoohan dalam banyak hal, tetapi tidak untuk nasabnya. Nabi SAW besar dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau Abdullah meninggal dunia bertepatan saat ibunya hamil 2 bulan. Ketika Nabi memasuki umur 6 tahun, sang ibunda Aminah meninggal dunia. Di masa kecilnya, beliau sudah merasakan pahit kecilnya kehidupan tanpa kasih sayang kedua orang tua. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib wafat saat Nabi menginjak umur 8 tahun. Selanjutnya, ia dipelihara oleh pamannya Abu Thalib hingga tumbuh menjadi remaja. Rasulullah melewati 4 tahun pertama usia anak-anaknya di padang pasir di Baitul. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat sehat jasmani, fasih lisan, dan berjiwa pemberani. Di usia yang masih tergolong kanak-kanak, Muhammad sudah lihai menunggangi kuda. Seluruh potensinya berkembang dari ketenangan dan ketentraman padang pasir, serta pancaran matahari dan kebersihan udaranya. Keistimewaan Nabi telah diakui sejak kecil. Bahkan jika Rasulullah kecil datang, beliau langsung duduk di tempat tidur kakeknya. Padahal jika Abdul Muthalib duduk di atas tempat tersebut, tidak seorang pun putra kakeknya itu atau paman-paman Rasul boleh duduk bersamanya. Para paman Nabi berusaha untuk memindahkannya, tetapi Abdul Muthalib melarangnya dan berkata, biarkanlah cucuku ini. Demi Allah, aku melihat suatu keistimewaan. Di awal masa remajanya, Nabi Muhammad mengembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirat. Dalam satu riwayat, Nabi pernah berkata, tiada seorang nabi pun kecuali dia pernah mengembala domba. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Nabi pun membenarkannya. Dalam riwayat lain disebutkan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah mengembala domba. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku pernah mengembalakan domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirat. Ketika usia Nabi menginjak 25 tahun, ia bekerja pada Khadijah binti Khuwailid sebagai penjual barang dagangan milik Khadijah dengan imbalan sepantasnya. Nabi SAW tidak pernah ikut-ikutan membuang-buang waktu dengan pemuda-pemuda Mekah. Allah melindungi Nabi dari hal-hal tersebut. Dalam beberapa buku sirah Nabi tersebar cerita bahwa ketika berusia muda, Nabi pernah mendengar nyanyian dalam pernikahan dalam pedukuhan Mekah. Beliau ingin melihatnya, tetapi Allah membuatnya ia tertidur, dan Allah tidak membangunkannya hingga panas matahari menerpa. Beliau tidak pernah bersekutu dengan kaumnya untuk menyembah berhala, tidak memakan binatang yang disembelih atas nama berhala, tidak pernah
tidak pernah minum khamar, tidak pernah bermain judi, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor atau yang tidak senonoh. Sekian dari saya. Semoga kita dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.